Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min sulalatin min tin, allazi halaqal fil ardi, huwallazi ja'alakum halaqal fil ardi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah tarawih, jamaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menciptakan manusia dari saripati tanah, menciptakan manusia dari air yang hina. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada bagaimana amalan-amalan ritual. Alhamdulillah, tadi baru saja kita melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan awal waktu, mengimplikasikan salah satu ayat, hafizu ala salawati wa salatil usta, jagalah waktu sholatmu, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, karena pada hakikatnya sholat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Dan itulah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita dihimbau untuk melaksanakan salat awal waktu, kita dihimbau untuk melaksanakan salat jamaah. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, tema utama yang diberikan amanah pada saya adalah sains dan teknologi, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas dan mudah-mudahan bisa membangun kesepakatan paradigma berpikir atau cara pandang kita melihat ilmu, di mana kalau kita melirik di Al-Quran bahwa tidak memisahkan antara ilmu secara umum dan ilmu secara khusus. Saya mencoba melacak di Al-Quran, semua ilmu itu al-ilm, tetapi ilmu barat memisahkan antara kajian-kajian yang bersumber dari kauniyah, yang harus memiliki kriteria bahwa harus masuk akal, kemudian empiris dan bernilai universal atau berlaku umum. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, begitu pula Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa yang dimaksud ilmuwan adalah yang takut kepada Allah. Jadi definisi ilmuwan di dalam Al-Quran adalah orang yang mengkaji ayat-ayat yang tercipta dan tertulis, dan dengan kajian-kajiannya itu mengantar seorang ilmuwan itu lebih takut kepada Allah.
Itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah yang diisi pikiran kita oleh Barat, kurang lebih 400 sampai 500 tahun dengan kajian filsafat adalah ilmu itu bebas nilai. Coba bahayanya kalau memang ilmu bebas nilai. Yang saya coba bagaimana membangun paradigma berpikir pada ilmuwan bahwa ilmu itu terikat pada nilai. Bahkan ketika Barat hanya menilai etika keilmuan itu dari aspek kemanusiaan atau humanis, saya mencoba bahwa tidak cukup hanya etika diukur dari interaksi kemanusiaan, tetapi etika atau nilai keilmuan itu harus juga diukur bagaimana etikanya terhadap lingkungan atau alam, dan bagaimana apa kata Tuhan terhadap ilmu. Ketika ilmu pertanian itu terikat atau terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, harus kita mencoba melirik apa kata Tuhan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Inilah yang mendasari bahwa ketika Tuhan menyampaikan bahwa jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Referensi inilah yang akan mendasari pemikiran seorang ilmuwan pertanian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi pertanian. Begitu pula politik. Politik yang berkembang melalui sains politik haruslah dibungkus dalam tanda petik atau kita melirik apa kata Tuhan terhadap bagaimana komunikasi politik. Ketika ilmu ekonomi berkembang, sains ekonomi berkembang yang dikembangkan oleh Barat yang mengisi pikiran kita, haruslah kita mencoba bagaimana melirik apa kata Tuhan di dalam bagaimana memanfaatkan atau mengembangkan ekonomi. Inilah yang saya coba bahasakan bahwa ilmu apapun yang kita kaji yang berasal dari ayat-ayat kauniyah, apakah itu peristiwa, apakah itu fakta, itu harus dikembalikan ruh ilmunya, yaitu bagaimana mengintegrasikan antara apa kata sains atau apa kata Barat dengan apa kata Tuhan. Bahkan kita coba memadukan lagi, melirik apa kata budaya atau kearifan lokal. Nah, ketika kata Tuhan dan kata kearifan lokal ini membungkus ilmu yang ada sekarang, insya Allah itulah jalan untuk bagaimana Indonesia bisa merebut peradaban dunia. Cuma terkadang kita tidak berani untuk melakukan suatu koreksi-koreksi apa yang dikatakan oleh Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai sains lingkungan. Jadi saya masih tetap menggunakan bahasa sains. Sebenarnya itu dalam perang ilmu pengetahuan tentang lingkungan. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa dari pandangan filsafat, hakikat ilmu atau ontologi ilmu, apapun kajiannya, apakah itu pertanian, apakah itu peternakan, apakah itu tentang tanaman, apakah itu tentang air, hakikinya atau objek formanya adalah jalan untuk mengenal Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Ini yang tidak ada di Barat. Saya ulang lagi bahwa ilmu apapun ilmu yang kita kaji adalah jalan untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
Itulah hakikinya ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba membahas salah satu unsur lingkungan yang saya coba juga melakukan redefinisi dari lingkungan. Kalau dulu yang mengisi pikiran saya bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar saya. Ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam. Ada tanaman, ada hewan, ada manusia. Saya mencoba meredung dengan melirik bahwa kayaknya definisi ini belum titik. Saya coba suarakan ini, bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita yang bersambungan dengan diri dan membentuk diri. Nah, kalau sudah itu definisinya membangun pikiran kita, insya Allah itu sudah akan terbangun bagaimana kita menghargai lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di luar diri kita bersambungan dengan diri dan membentuk diri. Karena di dalam bahasa Quran itu tidak ada sebenarnya istilah mati dan hidup. Karena segala ciptaan itu bertasbih kepadanya, bertasbih. Kalau dia bertasbih berarti pada hakikatnya dia juga hidup. Dalam bahasa fisika, semua makhluk mengandung energi. Energi itu adalah bentuk kehidupan. Batu ada energinya, ini meja, ini ada energinya. Tetapi di dalam bahasa ilmu pengetahuan, ciri makhluk hidup ketika dia bisa namanya bermetabolisme, bisa berkembang biak, baru dikatakan hidup. Nah, unsur lingkungan yang paling dasar membentuk diri adalah air. Segala sesuatu yang hidup aku ciptakan dari air. Nah, itu sudah bahasa Tuhan, itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari aku ciptakan dari air. Nah, apa itu air? Di dalam bahasa ilmu pengetahuan, ya, ini sudah masuk bahwa air itu tersusun dari dua unsur. Ada unsur hidrogennya, ada unsur oksigen namanya. Ini nanti banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini. Jadi dia tersusun dari H2O namanya, rumus kimianya atau rumus molekulnya. Allah hanya menyampaikan di dalam Al-Quran air, ada air hujan, ada air laut. Tetapi terkadang ketika Allah menyampaikan bahwa air itu berasal dari langit, aku ciptakan langit dan bumi dan aku turunkan air hujan dari langit, biasanya ditutup. Kita diharapkan untuk berpikir. Apakah kamu tidak pikirkan? Nah, ketika Allah menyampaikan apakah kamu tidak pikirkan, nah disinilah masuklah ilmuwan, apa sih yang menyusun air itu? Apa unsurnya? Disinilah ditemukan oleh para ilmu kimia bahwa rupanya rumus kimianya air itu H2O. Ada unsur H-nya. Ini kalau kita telusuri itu proses pembentukan alam semesta ini. Ketika baru unsur H yang diciptakan oleh Allah, ini belum ada kehidupan. Karena belum ada air. Setelah itu dihadirkan atau diciptakan oksigen, barulah terbentuk molekul H2O dan lahirlah air. Di situ mulai ada kehidupan. Pelajaran yang bisa kita dapat, kalau begitu, air yang nyata yang kelihatan ini, yang bisa kita lihat dengan mata kepala, yang rumus kimianya H2O, berarti berasal dari sesuatu yang tidak nampak, yang kita tidak lihat.
berasal dari ketiadaan. Karena H itu tidak dilihat, oksigen tidak dilihat, tetapi ketika dia melebur menjadi H2O, akhirnya menjadi air dan bisa dilihat. Pernahkah dikaji secara mendalam ketika kita belajar, kita ajarkan anak didik kita tentang air? Ketika Allah menyampaikan bahwa seluruh yang aku ciptakan berasal dari air, ditelusurilah oleh ilmu pengetahuan. Betulkah diri kita ini tersusun dari air? Saya kira sudah sering saya sampaikan bahwa tubuh kita ini kan ada tubuh jasad atau ada tubuh kasara. Ada tubuh halus. Dalam bahasa ilmu pengetahuan itu tubuh energi atau bioplasmik. Dalam bahasa tasawuf nur. Kemudian ada ruh. Ruh itu merupakan potensi Tuhan atau sifat-sifat Tuhan yang semuanya kita miliki. Nah, tubuh kasar kita tadi ini itu terbentuk 60-70% air. Karena tubuh kasar ini berasal dari satu titik yang disebut sel dalam bahasa ilmu pengetahuan. Jadi kita semua berasal dari satu yang disebut sel atau stem cell atau zigot. Stem cell sekarang jadi metode pengobatan yang sangat populer dan rupanya sangat mahal. Ini yang banyak duitnya itu yang kelihatan selalu awet muda, sebenarnya rupanya dia itu pengobatan stem cell. Saya dengar termasuk orang tua kita Pak JK, kemudian Pak Sahrul, itu menggunakan pengobatan atau dia sudah ditanamkan stem cell di dalam tubuhnya. Jadi stem cell ini yang berasal dari satu, itu dia bisa membelah. Jadi kita semua berasal dari satu sel yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Di dalam satu sel itu ada namanya mitokondria, ada namanya ribosom. Nah, ini bukan kuliah ini, tetapi saya mau mengantarkan cara berpikir kita, termasuk para ilmuwan, bahwa apapun sebenarnya yang diajarkan, kita bisa tunjukkan kebesaran Allah di balik apa yang kita ajarkan. Mitokondria yang isi sel itu, disitulah dibentuk energi. Saya biasa katakan, bayangkan ini badan kita berasal dari satu, kemudian membelah menjadi dua, dari dua menjadi empat, dari empat menjadi delapan, dari delapan menjadi 16. Al-Quran mengatakan dibentuk menjadi 8 pasang. 8 pasang itu, disitulah pembentukannya sudah masuk intervensi Tuhan. Karena kalau tidak ada intervensi Tuhan di dalamnya, kita bulat, melebumi. Tetapi di situ, dari sel-sel yang terbentuk tadi, ada yang menjadi bakal kaki, ada menjadi bakal jantung, ada menjadi bakal kepala. Lahirlah kita ini sebagai manusia yang utuh. Tapi berasal dari satu. Berapa sel yang menyusun tubuh kita? Triliunan. Salah satu referensi yang saya baca, dalam 1 kilogram mengandung 1 kilogram berat badan mengandung 1 triliun. Coba 1 triliun sel. Nah, tadi di dalam satu sel itu ada namanya mitokondria, disitulah lahir energi. Saya katakan begini, jangan-jangan inilah yang disebut nyawa ini. Kumpulan dari energi yang dihasilkan oleh mitokondria di dalam satu sel itu, berkumpul dari yang dihasilkan dari triliunan itu, boleh jadi ini yang disebut nyawa sebenarnya. Bahasa pengetahuannya energi, kekuatan. Nah, sel yang satu tadi itu disusun oleh air. 60-70% air. Nah, sehingga kebutuhan yang sangat vital di dalam diri kita selain oksigen kan air. Berapa kebutuhan air? Karena saya mencoba pengkajian mendalam tentang hal-hal atau unsur-unsur yang menyusun tubuh,
itu nanti yang bisa mengantar kita mensyukuri nikmat Allah. Rata-rata satu orang itu membutuhkan air minum 1,5 liter per hari. 1,5 liter. Hadirin sidang jamaah Maghrib, para pendengar radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Dari mana air itu? Quran mengatakan berasal dari langit dalam bentuk air hujan. Bagaimana proses pembentukan hujan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, di sini lagi ilmu masuk, pengetahuan masuk. Bagaimana dia bisa membentuk awan? Hanya dikatakan Allah bahwa aku giring awan itu dengan angin, kemudian saya jadikanlah nanti hujan yang turun ke bumi untuk menghidupkan bumi. Sebagian untuk diminum, sebagian untuk ternak, sebagian untuk tumbuh-tumbuhan. Tetapi bagaimana proses pembentukannya? Ya, ini dipelajari. Hadirin sidang jamaah Maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi dengan kesadaran bahwa saya butuhkan air 1,5 liter bisa mengantar kita nanti untuk bersyukur. Dengan kita menyadari bahwa saya butuhkan oksigen ini 6-7 liter udara yang kita hirup itu dalam 1 menit. Saya juga terkadang lebih banyaknya itu, tetapi ini referensi. Kita bisa menghitung karena dipelajari dalam ilmu pengetahuan udara yang kita hirup ini, ya, itu yang paling tinggi itu persentasenya namanya nitrogen, itu 78%. Oksigen 21%. Ini di sini juga bisa kita menemukan betapa maha rahmannya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Karena ketika oksigen itu diturunkan hanya 15% saja, itu mungkin sudah tidak ada kehidupan lagi. Karena kita bersaing menggunakan oksigen. Ketika ditingkatkan Allah menjadi 30%, mungkin tidak ada besi yang tidak berkarat di luar, karena terjadi oksidasi namanya. Mohon maaf, dalam pembelajaran yang saya ikuti mulai dari S1, tidak pernah dijelaskan oleh pengajar kita, memberikan gambaran betapa kebesaran Allah di balik komposisi oksigen. Saya ini pengajar klimatologi, ya. Saya mengajarkan bagaimana terjadinya hujan, bagaimana pembentukan awan, kapan awan bisa jatuh sebagai hujan. Itu saya ajarkan. Tetapi sekarang baru saya sadar bahwa mengajarkan awan, mengajarkan atmosfer, mengajarkan air, saya bisa menunjukkan kebesaran Allah di balik apa yang saya ajarkan. Kenapa? Karena memang ya format pemikiran kita tidak usah sentuh ayat ketika mengajar tentang air. Padahal alangkah menariknya ketika kita mengajar air kemudian kita sentuh ayat tentang air. Hadirin sidang jemaah Maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, inilah membuktikan bahwa ilmu apapun yang kita ajarkan, mestinya lebih kita dengan ilmu itu, lebih kita mengenal Tuhan, dan insya Allah dengan kenalnya, kita lebih mendekatkan diri nanti kepada Tuhan. Nanti kita bahas lagi tanah. Mungkin air ini bisa 2 kali. Boleh jadi nanti kita pertemukan, ya. Mungkin biasa kita dengar bahwa unsur tubuh itu kan ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Itu betul itu. Kita bisa ketemukan dengan penjelasan-penjelasan dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang menarik juga, yang perlu kita pahami, sifat-sifat air. Saya biasa bahasakan begini dalam bahasa dakwah. Satu-satunya ciptaan Allah yang bisa bertasbih
dalam 3 wujud adalah air. Dia bisa bertasbih, bisa mengabdi dalam 3 bentuk, dalam 3 wujud. Yang pertama, dia bisa mewujud dalam bentuk cair. Ketika dia berada pada suhu udara lingkungan, itu dia mencair. Ini mencair, ini menjadi air minum. Kemudian yang kedua, dia bisa mewujud menjadi es. Kalau dia berada pada suhu 0 ke bawah, itu dia akan menjadi es. Yang ketiga, ketika dia ditekan, dia dipanasi, dia menjadi uap. Tetapi dalam bentuk apapun dia, insya Allah dia bermanfaat bagi kehidupan. Udara ini tidak akan sejuk ketika tidak ada uap air. Bahkan saya mencoba menelusuri bahwa proporsi berapa persen air yang menjadi cair, kemudian berapa persen yang menjadi beku atau menjadi es, dan berapa persen yang menjadi uap, itu sudah ditetapkan sebenarnya dalam proporsi yang seimbang dari awal penciptaan alam semesta ini. Tetapi apa yang terjadi? Akibat dari ulahnya manusia, sekarang proporsi yang menjadi cair itu berubah. Kenapa dia berubah? Awal penciptaan alam ini, es di daerah kutub di sana yang menjadi es abadi itu sekarang sudah mulai mencair. Es di daerah Titlis, ada di Swiss itu namanya Titlis. Alhamdulillah sudah pernah saya ke situ. Itu es abadi. Sekarang sudah mulai mencair. Sudah banyak es abadi yang mencair. Kenapa dia mencair? Karena terjadi pemanasan bumi. Yang sering kita dengar terjadi pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan bumi? Karena meningkat karbon dioksida namanya di atmosfer. Kenapa meningkat? Karena ulahnya manusia. Karena secara alamiah karbon itu diikat oleh tanaman, diikat oleh terumbu karang. Tetapi apa yang terjadi? Berapa persen hutan di Indonesia sudah habis? Berapa persen hutan di dunia ini sudah habis? Diprediksi di Amazon itu tahun 2030 hutan di sana habis. Berapa persen terumbu karang yang habis setiap hari? Karena ulah manusia menangkap ikan dengan membom. Bukan hanya ikannya yang mati, tetapi terumbu karangnya juga rusak. Ini terbukti lagi ayatnya Allah. Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liusikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulahnya manusia, dan pasti aku akan tunjukkan akibat ulahnya manusia itu supaya kembali bertobat. Mohon maaf berulang-ulang saya sampaikan bahwa ulah bukan hanya tangan fisik, tetapi ulah bisa dalam bentuk kebijakan pemerintah. Ulah bisa juga berarti ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan oleh ilmuwan yang tidak memperhatikan kelestarian alam ini, atau tidak melirik apa kata Tuhan di dalam mengelola alam. Saya ulang lagi, bidang kajian utama saya pertanian. Yang mengisi pikiran saya dulu, diajarkan oleh dosen saya, ilmu pertanian itu upaya memanfaatkan sumber daya alam untuk memaksimalkan produksi. Memaksimalkan. Jadi yang penting tinggi produksi, hantam bahan kimia, rusak alam semesta ini tidak apa-apa, karena memaksimalkan. Saya mencoba melakukan suatu redefinisi ulang, bukan memaksimalkan, mengoptimalkan. Mengoptimalkan, perhatikan kelestarian alam, perhatikan produknya pertanian itu sehat tidak untuk dimakan oleh konsumen. Terbangunlah pikiran saya bahwa seluruh bidang ilmu nanti harus ada mempelajari namanya etika.
Pertanian yang tidak pernah diajarkan etika lingkungan, etika produksi, saya bilang harus dihadirkan kajian itu supaya ilmu pertanian yang berkembang itu bisa terikat dengan 3 aspek ini. Memang produktif, karena kalau tidak produktif itu ya kekurangan pangan juga orang. Tetapi harus memperhatikan bagaimana kelestarian alam, karena Allah menyampaikan, cari rezekiku, kajilah alam ini, tetapi jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Itu yang saya maksud, bahwa referensi induknya ya adalah apa kata Tuhan di dalam kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang saya bahasakan spiritualisasi ilmu. Mohon maaf, itu banyak sekali sekarang kan penyakit-penyakit aneh yang muncul kan. Itu salah satu penyebabnya karena residu-residu bahan kimia yang ada dalam produk pertanian ya dimakan oleh konsumen. Apa implementasinya dalam kehidupan? Mungkin potensi produksinya padi itu 7 ton dengan pendekatan bahan kimia. Tetapi kalau pendekatannya dikurangi bahan kimia karena memperhatikan 2 aspek lain tadi, mungkin turun menjadi 6,5 ton. Kita terapkan yang 6,5 ton kalau memang kita mau perhatikan apa kata Tuhan di dalam mengelola atau mengembangkan teknologi. Hadirin sidang jamaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markaz yang insya Allah dimuliakan Allah. Sifat air yang lain, dia konsisten bergerak dari tinggi ke rendah. Nanti dia bergerak dari rendah ke tinggi ketika dia dipaksa dipompa. Dia bergerak dari tinggi ke rendah. Jadi tidak usah khawatir, tidak salahkan air ketika terjadi banjir, karena itu konsisten dengan tasbihnya bergerak dari tinggi ke rendah. Kenapa banjir di rumahnya si A si B? Karena dia tempati ya resapan air itu membangun. Nah kalau begitu apakah tidak bisa membangun? Tetap membangun, tapi perhatikan itu tadi, cari jalan tengahnya ya. Karena jangan sampai kita salahkan air padahal kita sebenarnya yang menempati tempatnya air. Nah, sebagai penutup, dengan memahami ini tadi secara mendalam, baik melalui kajian-kajian sains atau ilmu pengetahuan, atau apa kata Tuhan, ini bisa mengantar kita bagaimana menyikapi dan mensifati air. Karena 3 wujud air tadi itu dalam bentuk apapun dia bermanfaat untuk kehidupan. Mari kita sifati dan sikapi air. Bagaimana kita menyikapi ketika kita menghargai air, menghemat air, pada hakikatnya kita menghargai bagian dari diri kita yang tersusun 60-70%. Sikapi dan sifati air. Hargai tanaman karena tanamanlah yang memperbaiki siklus air. Insya Allah kita akan melakukan pembahasan khusus mengenai rahasia di balik tanaman. Mungkin pekan depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas tanah dulu, kemudian kita masuk nanti secara terstruktur untuk mengkaji secara mendalam bagian-bagian yang ada di luar diri kita yang bersambungan dengan diri kita. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu mungkin kalau ada yang mau sharing. Belum masa nih? Ya. Lanjut misalnya. Kalau masih ada. Ada yang mau sharing? Mau menambahkan?